Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat. Mari kita menyambut hari baru dengan tetap optimis. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Memulai hari ini kita kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan. Di hari Kamis 23 April 2026, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari ini. Kembali memulai hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 15b sampai ayat 25. Saya fokus di ayat 15b sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Amin. Saya beri tema karakter tetap sama meski dalam krisis. Karakter tetap sama meski dalam krisis. Jemaat terkasih, sesungguhnya apa karakter? Karakter kalau menurut KBBI disebut tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan satu individu dengan yang lain. Boleh dikatakan bahwa karakter adalah identitas seseorang. Nah, menariknya, karakter itu terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan. Lingkungan, pengalaman hidup ini mencakup nilai-nilai moral, perilaku, dan konsisten. Artinya mau dikatakan bahwa karakter adalah akumulasi dari kehidupan kita. Lalu kalau hari ini kita bicara tentang karakter tetap sama meski dalam krisis, ada apa sesungguhnya dalam kitab Keluaran ini? Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai 17 sesungguhnya menyimpan makna yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, terutama bicara tentang sebuah integritas, keberanian, kepedulian terhadap keadilan di tengah situasi yang asing. Musa baru saja melarikan diri dari Mesir sebagai buronan. Ia kehilangan status pangeran, harta, jabatan, keamanan. Namun ketika melihat para perempuan atau anak-anak Reuel, anak-anak imam, diperlakukan tidak adil oleh para gembala lain, Musa tidak bersikap masa bodoh. Sekali lagi Musa dalam kondisi saat itu dalam pelarian. Tetapi ketika melihat ada orang diperlakukan dengan tidak adil, Musa tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan Musa? Membela yang lemah tanpa pamrih. Di ayat 17 tadi dicatat bahwa Musa langsung bangkit membantu para perempuan itu, memberi minum ternak mereka. Musa sesungguhnya tidak mengenal mereka. Ia orang asing di tanah itu dan ia tidak sedang mencari imbalan. Tetapi sekali lagi melihat ketidakadilan, Musa bangkit. Musa spontan, dia langsung bangkit, hatinya gelisah ketika melihat ada ketidakadilan di sekitarnya. Ini sekali lagi bicara tentang karakter. Yang dilakukannya memberi minum ternak, melayani bahkan sampai tuntas. Musa tidak hanya mengusir para gembala yang mengganggu, tapi ia juga membantu memberi minum ternak para perempuan tersebut. Ia melakukan pekerjaan fisik yang melelahkan bagi orang asing dan dia melakukannya sungguh, memberi minum ternak, melayani sampai tuntas. Apa yang dapat kita renungkan, kita refleksikan lewat kisah ini jemaat Tuhan?
Coba yang pertama kita mau berefleksi, apakah kebaikan kita bergantung pada situasi keuangan atau suasana hati kita. Selama ini kita melakukan kebaikan, apakah dipengaruhi oleh situasi keuangan atau suasana hati kita? Saya mau katakan, itu sesungguhnya tidaklah kebaikan. Tidak kebaikan yang sesungguhnya. Sebab karakter sejati terlihat saat kita sendiri sedang tanda petik di bawah, namun tetap memilih untuk berbuat benar bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia yang penuh dengan transaksional, ada uang, ada barang, ada uang, abang sayang. Jemaat Tuhan, apakah kita bersedia orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun bagi kita? Apakah kita memiliki keberanian untuk berdiri bagi mereka yang ditindas, jemaat Tuhan, meski tidak mendapat imbalan? Hari ini kita belajar sebuah panggilan iman kita yang nyata sebagai orang percaya. Lalu yang ketiga, kita belajar begini, seringkali kita hanya mau menolong setengah jalan saja, atau hanya yang terlihat hebat saja. Belajar dari Musa, melayani berarti bersedia mengerjakan detail-detail kecil yang mungkin melelahkan, agar masalah sesama benar-benar tuntas. Ada 3 poin hari ini kita mau berefleksi di dalam diri kita. Dari kisah Musa, meski dalam kondisi Musa pada saat itu dia dalam pengasingan, Musa dalam konteks ini dikatakan bahwa Musa merasa dilupakan, hidup di padang gurun. Bangsa Israel mungkin merasa dibiarkan dalam perbudakan, namun di balik peristiwa itu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Marilah belajar dari kisah ini, jemaat Tuhan, agar kebaikan kita tidak tergantung oleh situasi hati kita, atau tidak mut-mutan seperti yang saya katakan. Yang kedua, orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan berani membela yang lemah tanpa pamrih. Yang ketiga, melayani sampai tuntas, tidak dengan sesuka hati, tapi segenap hati. Inilah yang disebut dengan karakter tetap sama meski dalam krisis. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberkati kehidupan kami. Kami syukuri untuk hari ini kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami secara pribadi. Bagaimana kepemimpinan Musa di tengah situasi krisis. Dia merasa di padang gurun, dia terbuang, dia dianggap sebagai seorang buronan. Tetapi dalam kondisi krisis sekalipun yang dialaminya, dia memiliki integritas yang sama, karakter yang sama, hati yang takut Tuhan, melakukan tanggung jawabnya di tengah keramaian maupun di tengah kesepian. Materaikanlah firman-Mu Tuhan, agar kami menghidupi kebenaran firman sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Kau memberkati segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah setiap yang kami pikirkan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh seluruhnya mereka, tanpa terkecuali seluruhnya mereka. Jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan, ada Inang Opung Sipra Boru Panggabean, ada Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Inang Opung Kepin Hutauruk, Amang Petambunan, Amang Markus Siahaan. Bapa, mereka dalam proses pemulihannya, Engkaulah yang memberkatinya, menjamah dan menyembuhkan. Makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, berkatilah menjadi perpanjangan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur atas ulang tahun anak kami Arya RD Silitonga. Hari ini genap berusia 2 tahun. Berkati tumbuh kembangnya, kesehatannya, orang tuanya. Kami serahkan kepadamu. Kami juga menyerahkan untuk
Rise Pinondang Simbolon hari ini genap berusia 39 tahun. Bapa kami bersyukur bertambah usianya, bertambahlah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat-berkat-Mu, dan bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.